gitu kan. Nah, ini bisa juga dimungkinkan dia mengejar jabatan menjadi anggota DPR itu ternyata memang perlu dipertanyakan, perlu dicurigai. Dia itu hanya untuk bersaing dengan si Aisar begitu loh. Ibarat kalau seandainya kecurigaan ini benar, ya kan? Ini makanya kerjanya orientasinya bukan lagi kepada rakyat, bukan lagi kepada masyarakat luas, tetapi hanya untuk bersaing dengan si Aisar, dengan jemurannya seperti ini. Jadi lagian ya gimana mau menyelesaikan kenakalan remaja seperti tawuran kalau dianya sendiri sama ikan asin aja takut. Ini kan di sini saya mencoba meluruskan cara berpikir, cara berlogika fansnya Ferrel, yaitu dia mengatakan Ferrel itu sedang kerja. Ya memang anggota DPR itu kerjanya mengkritisi pejabat, begitu loh. Itu bentuk pengawasan. Jangan kalian kritik balik, jangan kalian hujat. Nah, ini cara berpikir yang salah, begitu loh. Ini logikanya cacat logika. Kenapa bisa demikian? Kalau kalian saja bilang bahwasannya Ferrel itu sedang kerja, bahwasannya itu adalah kerjanya DPR memang mengawasi pejabat dengan mengkritisi, lalu kalian membatasi rakyat untuk mengkritisi DPR, itu adalah logika yang cacat. Coba kalian berpikir begini, Ferrel aja kalian anggap kerja mengkritis, padahal Ferrel itu mengkritisi pejabat meskipun tanpa data, tanpa terjun ke lapangan, dia itu digaji. Itu loh, padahal dia itu digaji oleh rakyat, kerjanya mengkritik pejabat. Lah, sekarang pejabat itu masa tidak boleh dikritik rakyat, sedangkan rakyat ketika mengkritik Ferrel itu tanpa digaji gitu loh. Mereka mengkritik karena kepedulian mereka terhadap sosial, kepedulian mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Mereka nggak dibayar sebagaimana Ferrel dibayar. Harusnya kalian tuh pertanyakan itu bukan kepada rakyat yang mengkritisi Ferrel sebagai pejabat. Tanyakan kepada Ferrel. Ferrel itu dibayar untuk mengkritik. Nah, cara mengkritiknya itu ya harus yang berkualitas, karena lu mengkritik, lu dibayar. Beda dengan rakyat. Kalau rakyat mengkritiknya ada dengan cara menghujat misalkan, dengan cara yang nggak benar, ya wajar, rakyat tuh nggak dibayar begitu loh. Sedangkan Ferrel mengkritik itu dibayar. Ya tentu cara mengkritiknya harus bener. Gua udah ngeluarin pajak buat bayar lu terus kritik lu tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan terjun ke lapangan, itu artinya gua bayar sia-sia sama lu gitu loh. Itu cara berpikirnya harusnya begitu, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian mungkin bertanya-tanya, ini anggota DPR kok kerjanya begini amat, kan begitu. Oke boys, sekarang kita lagi ya, dan jadi lagian ya gimana mau menyelesaikan kenakalan remaja seperti tawuran kalau dianya sendiri sama ikan asin aja takut. Ini kan lucu aja gitu loh. Ya bener, anggota DPR itu ya mungkin selama ini di publik menilai kerjanya hanya duduk, hanya mengkritisi, tapi itu udah nggak zaman di zaman sekarang gitu loh. Rakyat minta lebih gitu loh, karena kamu pun ya digajinya lebih gitu loh. Di atas UMR gitu loh, sudah di atas rata-rata. Kalau kamu hanya kerjanya rata-rata saja, ya udah kamu ya dibayarnya pakai UMR aja sama dengan yang lain, jangan jadi anggota dewan gitu loh. Gimana? Sama ikan asin aja takut mau ngurusin para anak-anak siswa yang tawuran yang ganas-ganas itu. Nah ini kan, aduh gimana logikanya coba? Banyak bertebaran video-video yang menunjukkan kerjanya si Ferrel ya begitu. Seluruh anak-anak dari korban, seluruh sampai perguruan tinggi saya ngurus. Dan nanti saya menyampaikan, satu keluarga saya menyampaikan 50 juta ya. Ada berapa sih semuanya kan?
ini tanahnya aja udah lengket lembek. Iya. Tengok nih, tetap kotor. Ya Allah. Orang melihat macam enak, tetapi tak tengok behind the scene. Jadi hargai Pandawara, guys. Ya Allah, tikus. Gitu kan. Cewek statue, selamat hari Minggu, I miss you. Nah, ini bisa juga dimungkinkan dia mengejar jabatan menjadi anggota DPR itu ternyata memang perlu dipertanyakan nih, perlu dicurigai. Dia itu hanya untuk bersaing dengan si Aisar begitu loh. Ibaratnya kan ya mohon maaf ini kita jadinya gosip nih. Si Puji dulunya dekat dengan Aisar ya kan. Ternyata si Aisar ini adalah seorang sultan, orang kaya raya yang penghasilan YouTube-nya itu mencapai miliaran dalam 1 tahun. Kan begitu. Nah, kemudian Farel sekarang dekat dengan si dekat dengan si Puji, akhirnya terbayang-bayang dengan kehebatannya si Aisar gitu loh. Jadi sekarang dia mengejar jabatan itu hanya untuk menunjukkan kepada si Puji begitu loh. Gua tuh bisa lebih hebat loh daripada si Aisar begitu. Ini loh gua anggota dewan begitu loh. Nah, makanya nggak heran kalau seandainya kecurigaan ini benar ya kan. Ini makanya kerjanya orientasinya bukan lagi kepada rakyat, bukan lagi kepada masyarakat luas, tetapi hanya untuk bersaing dengan si Aisar. Dengan si Aisar ini kan menjadi kacau kalau begini. Makanya di sini perlunya pengawasan dari netizen. Kalau netizen misalkan nyerang dia, mengkritik dia, ya wajar. Itu juga bentuk bagian pengawasan. Sebagai halnya siapa itu Farel mengkritisi Deddy Mulyadi kan niatnya untuk pengawasan, untuk lebih baik supaya Deddy Mulyadi kerjanya baik. Sama netizen juga begitu, biar si Farel kerjanya lurus, jangan untuk bersaing dengan si Aisar misalkan. Ya benar-benar untuk kepentingan rakyat. Justru harusnya bersyukur ketika dirujak oleh netizen 7 hari 7 malam, ya itu harusnya bahan introspeksi gitu loh. Bukan untuk malah menghindar ataupun merasa dirinya tidak bersalah. Ini cara berpikir yang salah begitu loh. Makanya saya tetap aja, netizen kalian sudah di jalan yang benar kalau menurut saya. Cuma tolong diperbaiki aja sih cara mengkritisinya, jangan dengan hoax ataupun dengan caci maki. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.